Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, 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 nama saya Kesi Dwi Putri. saya Riris Valentina Gulo, Saya Yasma Meli Mailiza. nama saya Fikri Kolbi, BP 19 10 23 1005. BP 1910 23 3015. PP 19 10 23 10 32. PP 1910 23 30 10. Materi sekarang ini yaitu tentang klorofil. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian klorofil. Klorofil berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu kloros dan filos. Kloros yang berarti hijau dan filos yang berarti daun. Klorofil adalah pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Letak dari klorofil yaitu terdapat di dalam sel-sel yang terdapat di dalam membran tilakoid yang dikenal dengan kloroplas. Klorofil sangat berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan, yaitu dengan menyerap dan mengubah tenaga cahaya matahari. Tiga fungsi utama klorofil dalam proses fotosintesis yaitu yang pertama, memanfaatkan energi cahaya matahari. Kedua, memicu fiksasi CO2 menjadi karbohidrat. Selanjutnya, dengan menyediakan dasar energetik bagi ekosistem secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu sifat fisik dari klorofil. Klorofil memiliki sifat fisik menyerap dan atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Klorofil akan mudah menyerap sinar dengan panjang gelombang 400-700 nanometer, terutama pada sinar merah dan biru. Sifat kimia dari klorofil yaitu yang pertama, tidak mudah larut di dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik yang lebih polar seperti etanol dan kloroform. Selanjutnya, inti dari Mg akan tersebar oleh dua atom H yang dalam keadaan masam. Ini akan menyebabkan suatu persenyawaan yang disebut dengan feofitin yang berwarna coklat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pigmen klorofil, pembagiannya dan fungsinya, serta jenis-jenis klorofil. Pigmen warna terdiri dari klorofil, karotenoid, dan antosianin. Klorofil atau yang biasa dikenal dengan zat hijau daun, sama seperti namanya merupakan kandungan yang menyebabkan warna hijau pada tanaman. Pigmen pada membran tilakoid sebagian besar terdiri dari dua jenis klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil ini akan menyerap energi dari cahaya matahari untuk memfasilitasi berlangsungnya proses fotosintesis pada tanaman. Zat ini sangat berperan dalam fungsi metabolisme serta pertumbuhan dan respirasi pada tumbuhan. Komposisi kimia klorofil hampir sama dengan komposisi darah manusia. Bedanya, atom sentral klorofil adalah magnesium, yang kedua ada antosianin. Antosianin merupakan pigmen yang dapat memberikan warna biru, ungu, violet, magenta, merah, dan orange pada bagian tanaman serta buah, sayuran, bunga, akar dan umbi, legum, dan sereal. Antosianin ditemukan di vakuola dalam sel tanaman. Senyawa ini bersifat reaktif, mudah teroksidasi maupun tereduksi, serta ikatan glikosida mudah terhidrolisis. Berfungsi untuk melawan proses oksidasi dalam tubuh, melindungi bahaya kerusakan DNA pada tubuh, meningkatkan sistem imun dan atau kekebalan tubuh dengan cara memproduksi sitokinin dalam jumlah besar. Karotenoid dibagi menjadi karoten dan xanthofil. Karoten adalah pigmen yang menyebabkan warna orange, sedangkan xanthofil adalah pigmen yang menyebabkan warna kuning. Karotenoid ini mampu melindungi tumbuhan terhadap solarisasi energi cahaya dan kemudian dilepaskan sebagai bahan. Karotenoid mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat tinggi di mana akan memiliki dampak pada meningkatnya sistem imun atau kekebalan tubuh. Macam-macam klorofil adalah sebagai berikut. Klorofil A menghasilkan warna biru, klorofil B menghasilkan warna hijau kekuningan, klorofil C menghasilkan warna hijau coklat,
Klorofil B menghasilkan warna hijau merah. Klorofil A adalah suatu senyawa kompleks antara magnesium dengan porfirin yang mengandung cincin siklopentanon. Klorofil A merupakan salah satu bentuk klorofil yang terdapat pada semua tumbuhan autotrof. Klorofil B adalah klorofil kedua yang terdapat pada tumbuhan hijau. Klorofil B terikat pada protein di dalam sel. Klorofil B terdapat pada ganggang hijau, chlorophyta, dan tumbuhan darat. Klorofil A dan klorofil B paling kuat menyerap cahaya bagian merah dan ungu spektrum cahaya. Maka, apabila cahaya putih menyerap struktur-struktur yang mengandung klorofil seperti misalnya daun makar, sinar hijau akan dikirim dan dipantulkan sehingga strukturnya tampak berwarna hijau. Klorofil C terdapat pada ganggang coklat, Phainophyta, dan serta diatom Basilarhiophyta. Klorofil D terdapat pada ganggang merah, Rhodophyta. Akibat adanya klorofil, tumbuhan dapat menyusun makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Materi yang kedua mengenai teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, langsung saja kita simak materi berikut ini. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Di antaranya sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitunya faktor pembawaan. Di dalamnya yaitu berperan gen, di mana setiap daun pasti memiliki gen. Jika daun tidak memiliki gen, maka daun tersebut akan menjadi albino. Yang faktor yang kedua yaitunya cahaya. Daun sangat membutuhkan cahaya. Jika daun tidak kekurangan cahaya, maka daun tersebut akan menjadi kekuningan. Itu merupakan tanda-tanda atau gejala dari penyakit klorosis. Faktor yang ketiga yaitu oksigen. Faktor yang keempat yaitu temperatur atau suhu, di mana suhu yang ideal yaitu antara 26 sampai 30 derajat Celcius untuk daun mengalami respirasi. Faktor yang kelima yaitunya karbohidrat, di mana pada daun ini karbohidratnya berupa gula. Yang keenam yaitu garam-garam mineral dan unsur hara. Baiklah, pada materi yang kedua ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif, di mana pada materi ini pigmen-pigmen daun dideterminasi secara kualitatif dan kuantitatif, di mana macam-macam pigmen daun dapat dideteksi dengan menggunakan teknik kromatografi. Pada metode teknik kromatografi ini ada beberapa macam, mulai dari alat yang sederhana sampai dengan metode yang paling modern, di mana pada metode yang sederhana ini biasanya menggunakan teknik kromatografi kertas warna, sedangkan untuk metode yang paling modern biasanya ia menggunakan kromatografi lapis tipis, yaitu silikon gel pada pelat aluminium atau plastik. Sedangkan untuk kromatografi berbentuk gas, maka ia menggunakan teknik kromatografi gas. Untuk jenis zat yang menguap, biasanya ia menggunakan teknik kromatografi gas. Kemudian pigmen-pigmen tertentu seperti klorofil, maka ia menghitungnya dengan menggunakan teknik klorometri, yaitu dengan menggunakan spektrofotometri UV. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu spektrofotometri. Yang pertama, pengertian tentang spektrofotometri. Spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud dapat berupa cahaya visible, UV, dan inframerah, sedangkan materi yang dapat berupa atom dan molekul. Namun, yang lebih berperan adalah elektron valensi.
kedua yaitu komponen utama spektrofotometri. Yang pertama yaitu sumber cahaya, yang kedua pengatur intensitas, yang ketiga monokromatur, yang keempat kuvet, yang kelima detektor, dan keenam penguat atau amplifier. Yang ketiga yaitu cara kerja spektrofotometri. Yang pertama, sumber cahaya polikromatis masuk ke dalam monokromator. Di sini terjadi penyebaran cahaya. Yang kedua, dari monokromator kemudian keluar menuju ke sel sampel. Pada sel sampel ini terjadi proses penyerapan cahaya oleh zat yang ada di dalam sel sampel, di mana cahaya yang masuk lebih terang dibandingkan cahaya setelah keluar. Yang terakhir yaitu cahaya ditangkap oleh detektor dan mengubahnya menjadi arus listrik. Itu materi yang dari saya. Sampai di sini dulu video materi ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pilas yang berarti daun. Coba lihat. Naik deh. Dan pilos yang berarti lupa. Ketiga yaitu cara kerja spok.